Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah standby di Zoom meeting kali ini dalam acara bedah buku SQ Power yang hari ini kita sudah masuk ke sesi eh, yang ketiga, yaitu kelahiran pikiran spiritual. Jadi Bapak Ibu sekalian, acara ini diselenggarakan hampir 2 minggu sekali setiap hari Jumat. Jadi sekarang sudah masuk ke bab 3. Jadi dari 3 rangkaian bab ini kita lewati beberapa materi-materi yang mendalam. Tidak hanya kulitnya saja, ternyata setiap babnya kita bahkan bisa mendapatkan intisarinya dan juga dagingnya gitu. Bapak Ibu sekalian, acara malam ini bedah buku SQ Power tidak dikhususkan untuk satu kepercayaan saja. Jadi SQ Power ini digunakan bahasa yang sangat universal sekali, bisa dipahami dengan sangat mudah oleh semua kalangan. Dan tentunya untuk bisa memahami setiap kalimat yang disampaikan oleh pemateri utama dibutuhkan juga memang kerendahan hati dan juga dibutuhkan juga konsentrasi karena beberapa kalimat tentu sudah familiar dengan apa yang sering kita dengar, cuman mungkin pemahaman dan inti yang dimaksud bisa jadi diperlukan pendalaman lebih lanjut. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini pemateri utama yaitu Bapak Budiono sudah hadir. Saya langsung persilakan saja Pak Budi. Monggo Pak Budi. Oke, baik. Terima kasih Pak Jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Om Swastiastu, ada Pak saya. Ya. Salam damai dan sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Ya, karena anugerahnya saja kita bisa terus bertemu ya di dalam sebenarnya bukan bedah buku saja ini. Saya ingin memaparkan, mensiarkan ya tentang SQ Power ini, yaitu kuasa pikiran spiritual. Ya, tadi saya bicara dengan Pak Jiran, jadi kalau yang banyak itu bedah buku itu sekali gitu, kulitnya saja gitu. Nah, terus apa namanya supaya mereka beli buku ya. Jadi kalau saya memang amanah gitu, panggilan. Jadi saya ingin menyelesaikan panggilan itu. Itu saja yang paling penting, yaitu bikin buku sudah saya lakukan dan harus saya siarkan gitu. Nah, tadi kita sudah sampai ke bab 2 yang lalu, sekarang kita menginjak ke bab 3 dan alhamdulillah di dalam perjalanannya kita bisa membahas lebih detail ya, dan juga pertanyaannya membuat saya mensiarkan kuasa pikiran spiritual ini lebih detail dan lebih mendalam begitu ya. Dan itu yang saya inginkan. Ya, karena kalau kita bicara dengan spiritualitas itu kedalamannya nggak bisa terjangkau dan nggak akan bisa selesai ya. Jadi tidak masalah buat saya ya, kita di dalam forum ini pertanyaan apapun monggo silahkan ya. Dan kalau bisa saya jawab, kalau tidak saya akan meditasikan lagi dengan firman, dan kalau sudah ada jawaban saya jawab Bapak Ibu Saudara semua ya.
Itu pikiran spiritual itu seperti itu. Dan saya di sini tidak mengajar ya Bapak Ibu, ini jangan salah. Ya, saya tidak mengajar ya, tapi saya mensiarkan dan itu amanah buat saya. Dan sebetulnya saya belajar gitu. Ya, jadi pikiran jiwa saya belajar dari firman yang ruh itu melalui spiritualitas. Ya, untuk sampai kepada Bapak Ibu semua. Makanya Pak Jiran sering baca berulang-ulang buku bolak-balik ya. Tidak hanya Pak Jiran, saya sendiri baca buku saya sendiri gitu. Karena ini bukan asal dari saya, bukan dari jiwa saya. Jiwa saya harus belajar karena ini memang murni dari firman yang hidup gitu. Dan saya nonton YouTube saya sendiri juga. Dan begitu saya dengar YouTube, saya baca buku saya, itu ada pewahyuan yang baru lagi buat saya gitu. Makanya PowerPoint ini selalu update sebetulnya. Selalu update ya. Jadi yang sekali lagi saya discuss juga dengan Pak Jiran, kadang-kadang timbul gitu dari Pak Jiran, dari saya, supaya bagaimana cepat menjangkau orang banyak ya. Nah, selalu saya ingat juga bahwa bukan itu target kita ya, karena spiritualitas itu tidak populer ya. Jadi kualitas yang kita perlukan ya. Jadi bukan kuantitas, dan nanti kuantitas itu akan mengikuti sendiri. Yang betul-betul mencari. Nah, itu Bapak Ibu semua ya. Oke, ini sekali lagi saya singgung. Ini isi buku saya. Bab 1 spiritualitas, bab kedua adalah pikiran spiritual yang sudah selesai ya. Pikiran spiritual kemarin juga disinggung ciri-ciri atau karakter daripada pikiran spiritual yang pokok dan yang spesifik gitu. Dan di bab 2 kemarin kita bahas juga bukti ilmiah ya tentang pikiran spiritual, yaitu tentang otak dan tentang pikiran fisika kuantum waktu itu ya. Oke, dan di bab ketiga ini kita nanti belajar bagaimana pikiran spiritual itu lahir. Ya. Nah, kalau sudah, dan dua di bab 3 ini selain kelahiran pikiran spiritual juga mulai pengenalan medan peperangan daripada pikiran spiritual itu. Nah, itu. Makanya kelahiran pikiran spiritual itu merupakan salah satu senjata, yaitu ketopong spiritual istilahnya di dalam kitab suci. Ketopong itu apa ya? Helmet ya, helmet. Ya itu, ketopong itu. Nah, bab 4 itu otoritas kuasa pikiran spiritual. Memang kita diberi otoritas kuasa sejak penciptaan pertama, tapi dalam bab 4 kita memahami, mendalami ya asal usul otoritas kuasa itu seperti apa gitu. Itu di bab 4. Ya, dan 45 adalah pikiran spiritual, anugerah dan iman. Nah, ini penting ya. Anugerah ini adalah dari Allah, iman itu dari manusia. Dan ini merupakan kalau tadi pikiran spiritual itu ketopong spiritual, ini adalah perisai spiritual kita. Nah, itu di dalam kitab suci disebut ini perisai kita ya. Jadi sudah ada dua senjata spiritual yang kita miliki selain otoritas yang diberikan kepada Allah ya. Jadi ketopong spiritual dan perisai spiritual ya. Dan ke-6 ini identitas kebenaran diri spiritual, itu juga adalah satu senjata spiritual yang disebut baju zirah. Ini yang paling penting, identitas ini. Ya, jadi tanpa identitas kita pasti ya kuasa kita tidak dipatuhi. Ya, jadi secara spiritual. Nah, ke-7 baru kita memanifestasikan kuasa pikiran spiritual itu secara nyata di dalam kehidupan kita. Di mana roh Allah, Roh Kudus itu ya kuasanya, perannya dan karakternya di dalam kita bisa bermanifestasi nyata.
Nah, ke-8 kita nanti akan studi kasus semacam seperti itu, pikiran spiritual dan uang yang kemarin sudah kita singgung ya di bab 1 malah itu yang paling dulu. Oke, baik, ini di bab 3 kita mulai Bapak Ibu semua. Ini ya, kelahiran pikiran spiritual ada 5 poin ini. Ya, pertama adalah pembedaan roh dan jiwa. Bagaimana kita bisa membedakan roh dan jiwa kita ya, karena roh dan jiwa itu memang secara umum disamakan ya. Kita sudah singgung di bab 1, tapi ini betul-betul berbeda roh dan jiwa itu ya. Nanti kita akan bahas. Ya, bahwa pikiran sadar itu dari jiwa, pikiran bawah sadar itu dari roh. Jadi nomor pertama di dalam kelahiran pikiran spiritual harus bisa membedakan ya roh dan jiwa. Ya, dan itu harus kita praktekkan di situ. Nah, 2 baru kita mengalami kelahiran roh baru, yaitu keselamatan spiritual Allah yang saya singkat KSA itu. Nah, inilah yang disebut ketopong spiritual. Dan yang ketiga adalah setelah lahir baru pemisahan roh dan jiwa itu ya. Sebelum roh dan jiwa itu terpisah ya, roh itu terbebani oleh jiwa ya. Jadi kuasanya belum bisa bermanifestasi karena dibebani oleh jiwa ya. Nah, ini yang memisahkan hanya satu, yaitu firman Tuhan. Ya, sebagai benih, sebagai cermin, dan sebagai pedang daripada roh itu yang memisahkan roh dan jiwa. Nah, yang keempat ya baru kelahiran pikiran spiritual itu terjadi di sini, dan momentum terpisahnya roh dan jiwa itu adalah kelahiran pikiran spiritual, baru bisa lahir. Nah, yang kelima, nggak tahu saya hari ini kita bisa selesai apa tidak ya, peperangan pikiran spiritual. Ini kita belum perang ya Bapak Ibu ya. Tapi mengenal medannya ya, musuh kita siapa ya, terus yang di pihak kita siapa, dan serangannya itu ditujukan ke mana saja ya. Itu serangan pikiran itu ditujukan kepada pikiran ilusi panca indera, pikiran jiwa, pikiran hati nurani, dan pikiran roh. Ini serangannya ke situ, 4 dimensi ini. Luar biasa ini. Nah, kita kalau belum mengenal medannya, lawannya ya, sama yang di pihak kita siapa, senjatanya, ya pasti kalah. Dan otoritas kita harus ada otoritas kita itu. Nah, itu. Nah, ini yang bab 3 ya. Baik. Sekarang yang pertama adalah pembedaan roh dan jiwa. Kitab suci menjelaskan ya bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jelas itu. Roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi mayoritas kita semua ya, agama apapun menyamakan roh dengan jiwa itu. Makanya ada istilahnya rohani dan jasmani. Ya, terus jiwa dan raga. Nah, jiwa dan roh itu selalu disamakan. Nah, saya pun juga sama gitu. Jadi head knowledge kita tahu, tapi di dalam prakteknya, nah ini praktek ini yang paling penting. Kalau di head knowledge saja itu harus melalui pewahyuan dulu, baru kita bisa praktek. Ya, bahwa roh dan jiwa itu berbeda. Ini kitab suci yang menyebutkan. Nah, makanya ada yang disebut manusia spiritual. Ya, itu adalah yang percaya bahwa dia terdiri dari 3 ini, roh, jiwa, tubuh. Dan ada manusia duniawi yang percaya bahwa dirinya hanya terdiri dari jiwa dan tubuh. Nah, jiwa ini sering diartikan nyawa, sering diartikan mental. Tapi sebetulnya jiwa ini ya pikiran jiwa ini, pikiran sadar kita, itulah jiwa kita. Nah, sampai di situ saja memang yang gampang dipelajari dan gampang dipraktekkan. Bahwa kita ini bukan berasal dari dunia ini, tapi hidup di dunia ini sebagai manusia. Nantinya kita akan kembali ke surga dengan tubuh spirit yang baru. Ya, kalau orang Jawa mampir ngombe gitu. Ya. Dan karena di dunia kita harus mengenakan
baju astronot, yaitu tubuh manusiawi kita, gitu. Ini yang salahnya. Nah, manusia spiritual ini ya yang selain tadi percaya bahwa kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, ini menyadari dan menghidupi roh sebagai jati diri sejatinya gitu. Nah, ini enggak gampang, Pak. Memang enggak gampang. Ya, kalau kita semu kita tubuh itu gampang. Ya kita berhias, kita olahraga, kadang-kadang bodybuilding, itu jati diri. Dan jiwa kita ya pikiran kita, sadar kita. Itu gampang disadari. Tapi menghidupi dan menyadari roh ini enggak gampang, makanya kita belajar dan tidak populer ya. Jadi Allah itu dulu meniupkan ruhnya kepada Adam ya. Pertama kali diciptakan dari materi bumi yaitu jiwa dan tubuh. Jadi sebelum roh Allah itu ditiupkan, ya enggak hidup Adam itu. Nah, roh inilah yang memberi kehidupan. Makanya di dalam agama kita ada ilmu yang pelajari sifat dan hasrat roh, jiwa, tubuh. Ini sebenarnya mempelajari itu. Nah, ilmu syariat itu yang pelajari sifat dan hasrat jasmani untuk mengenal manusia, kenal kepada manusia. Itulah syariat. Kalau hakikat dan tarekat itu yaitu ilmu yang mengenali sifat dan hasrat jiwani kita untuk mengenal diri kita. Itu waktu ini kenal manusia pada umumnya, manusia yang di luar kita, ini mengenal diri kita. Dan satu lagi adalah ilmu makrifat spiritual nih sebetulnya, rohani ini. Ini bagaimana mengenal Allah. Nah, ini yang kita pelajari di dalam buku saya itu. Jadi bagaimana mengenal Allah, spiritualitas itu bagaimana mengenal Allah. Kalau hakikat itu bagaimana mengenal diri kita sendiri. Ya, kalau syariat itu bagaimana kita mengenal manusia yang lain, hubungan antar manusia. Itu. Jadi itu bedanya. Ini yang pertama ini penting ya Bapak Ibu ya. Ini tidak hanya saya terdiri dari roh, jiwa, tubuh, enggak cukup sampai di situ. Jadi ini harus terus dikunyah kalau Pak Jiran itu ya, dimeditate sebetulnya ya. Karena ini dasar yang paling penting bahwa kita terdiri dari 3 itu. Ya, itu. Nah, oke, sekarang kalau ini sudah, nanti kita lihat ya, ada pikiran manusiawi kita adalah pikiran sadar. Jadi pikiran sadar ini adalah pikiran manusiawi kita. Nanti kita ada pikiran spiritual, itu bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini terdiri dari 3. Semua bisa kita akses dengan kesadaran kita. Yang pertama adalah pikiran ilusi panca indera. Yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita kecap, dan kita raba. Nah, itu sebetulnya masuk ke panca indera itu sebetulnya menjadi simbol dan ilusi. Itu adalah sebuah pikiran di situ. Nah, ini gampang kita akses. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pikiran manusiawi sadar itu adalah pikiran jiwa. Nah, ini. Jiwa ini terdiri dari 3, akal, perasaan, dan kehendak. Akal itu adalah nalar logika, perasaan itu emosi, kehendak itu niat atau pamrih kita. Yang paling dangkal adalah akal. Ini. Ya, akal ini kelihatannya pinter, ya, tapi dia logika saja, nalar aja. Dia tidak mengerti yang di atas nalar. Gitu. Di atas logika, makanya akal kita ini sering merugikan diri kita karena membatasi kuasa Allah. Dia biasanya tidak 1 tambah 1, 2, tidak mau menerima alternatif yang lain. Katakanlah begini, 2 ini adalah dari 1 tambah 1. Sudah. Dia enggak sulit untuk menerima alternatif yang lain bahwa 2 ini bisa karena 3 dikurang 1 atau 10 dibagi 5. Ini sering kita kopoh dengan itu. Tapi ini kelihatannya pinter ya. Tapi itulah sering membatasi akal kita. Kalau kita sudah punya pendapat,
sulit untuk menerima pendapat yang lain. Jadi hati-hati dengan akal kita. Dan akal kita nih pikiran sadar, gampang kita akses. Nah, kedua, pikiran jiwa yang lebih dalam, yaitu perasaan kita itu emosi. Nah, karena lebih dalam, dia mengalahkan akal kita. Hati-hati itu, ya. Nah, emosi itu lebih enggak logis, ya. Makanya mudah percaya kepada hal-hal yang mistis, yang tahayul. Bukan supra akal, tapi di bawah akal lah ini masalahnya di situ. Ya, tapi perasaan ini sering mengalahkan akal kita. Ya, jadi makanya kalau kita sudah ada istilahnya jatuh cinta itu kan perasaan ya, cinta itu buta ya. Nah itu kalau udah cinta buta lah itu akalnya nggak jalan lagi. Yang biasanya itu akalnya itu kekeh itu kalau sudah jatuh cinta ya udah enggak gitu ya. Jadi kalau cinta sudah melekat titik-titik serasa coklat kan gitu ya sudah. Ini. Nah, pikiran jiwa sadar kita yang lebih dalam lagi adalah kehendak. Ini niat. Ini selalu tersembunyi. Nah, yang diperkatakan dan diperbuat manusia belum tentu niatnya seperti itu. Hati-hati. Itu disembunyikan. Dan itulah yang disebut pamrih. Nah, itulah pikiran jiwa kita, salah satu dari pikiran manusiawi kita. Yang jiwa tadi. Ya, jadi ini gampang diakses, tapi ya itu tadi seperti itu anunya apa namanya karakternya ya, kelemahannya banyak seperti itu. Nah, yang ketiga, hati nurani kita itu adalah sebuah pikiran juga gitu. Hati nurani ini adalah pengetahuan intuitif dan dia adalah pengkoreksi jiwa. Ya benar salah ya, dan dia mengkritik, selalu mengkritik kita. Hati-hati nih, hati nurani kita biasanya hati nurani itu wah itu ini lebih dalam dari jiwa kita tapi masih satu level ya, dan dia mengkritik itu. Makanya hati-hati. Makanya kemarin waktu terakhir Pak Jiran pernah nanya, kita selalu apa ya berdebat tentang benar salah baik buruk dan ini karena ini hati nurani kita masing-masing. Ya, dan hati nurani ini di dalam kitab suci, KS ini kitab suci, ada hati nurani yang baik dan hati nurani yang jahat. Ya, di luar yang baik itu jahat. Jelas ya, ini kitab suci berarti Tuhan bilangnya. Nah, ini bukan berasal langsung dari Allah. Karena dari Allah manusia hanya terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tidak disebutkan hati nurani. Tapi kita semua mempunyai hati nurani ini. Kita bisa rasakan. Ya, nanti asalnya dari mana? Nah, asalnya adalah pengetahuan intuitif ini impartasi dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang dimakan buahnya oleh Adam. Nempel di situ, nempel. Dosa. Begitu dia makan itu dosa. Jadi hati nurani itu efek daripada dosa Adam. Makanya ada dikritik kita, ada pengkritik kita di dalam diri kita. Itu kontra jiwani. Jadi hati-hati itu. Dan inilah akar perfeksionis. Kalau kita kadang perfeksionis ini tuh pinter ya baik, tidak. Hati-hati, perfeksionis itu asalnya dari hati nurani kita yang terus-menerus mengkoreksi kita. Hati-hati, Bapak Ibu semua. Perfeksionis sebetulnya kita ingin menjadi Tuhan, menyamai Tuhan. Tidak bakal bisa. Hidup dunia itu, ya kalau teori itu ya Pak Ibu, manajemen ya, nggak ada teori optimasi, nggak ada. Teori maksimasi ya, yang ada optimasi. Karena faktornya banyak. Jadi nggak ada salah satu faktor yang maksimal. Nggak bisa. Kalau satu faktor maksimal, yang lain pasti minimal. Nah, jadi optimasi daripada beberapa faktor. Nah, perfeksionis ini adalah maksimum. Nggak mungkin.
Yang bisa semua faktor maksimal cuma Allah. Nah, ini hati-hati dengan perfeksionis, oke? Nah, hati nurani ini juga karena di dalam kita selalu seperti suara roh, kan gitu ya. Wah, ini saya ada mau berbuat gak baik, kok ada yang melarang gitu. Ini suara roh. Ini pertanyaan, apa betul itu suara dari roh? Ya, nah, roh dan jiwa ini tidak terhubung, Bapak Ibu. Roh dan jiwa ini tidak terhubung, ya. Tapi hubungan antara roh dan jiwa ini bisa ditentukan, ya. 97% dari jiwa, ya, dan 3% dari roh. Jadi hati nurani itu di dalam kitab suci, kalau kita hitung, diartikan 90% adalah jiwa dan 3% hanya roh. Jadi hati nurani itu sebetulnya mewakili jiwa 97%. Ini masalahnya, makanya dia selalu mengkritik jiwa kita. Nah, ini hati-hati gitu. Makanya nanti di dalam pikiran spiritual bagaimana 100% hati nurani ini berpihak kepada ruh. Yang tadinya hanya 3%. Ini kuncinya di situ. Ya, jadi hati nurani ini bisa menjadi hati nurani yang baik dan murni yang tidak selalu mengkritik kita. Itu adalah hanya bisa diyakinkan oleh roh atau pikiran spiritual. Nah, ini kuncinya di sini. Nah, kalau jiwa itu berpusat kepada diri kita tadi, kenal diri kita ini. Apa namanya, hakikatnya jiwa ini kenal diri kita, ya. Jadi itu sebenarnya ego, jadi berfokus kepada diri kita sendiri. Nah, hati nurani, kalau jiwa ini ego, hati nurani ini adalah super ego. Nah, ini karena ini mengkoreksi diri kita, ya, tidak hanya berfokus tapi mengkoreksi diri kita. Makanya sering menuduh kita bahkan tega bunuh diri seperti teroris. Nah, hati-hati kalau kita mendalami sesuatu, terutama tentang roh, tentang spiritualitas, tentang Allah. Kalau kita memakai potensi pikiran manusiawi sadar kita, ya itu nanti bisa kebablasan seperti ini. Ya, hati nurani kita menuduh terus, kita nggak pernah sempurna. Akhirnya tega, ya apa namanya, menuduh diri sampai membunuh diri kita sendiri. Ya, bunuh diri sampai ke situ. Nah, ini kita harus berhati-hati. Nah, makanya misi jiwa ini, ya ini tadi, melaksanakan visi roh. Jadi tidak melaksanakan visi jiwanya sendiri, tidak bakal sampai. Nanti jatuhnya kesasar tadi karena jiwa itu selalu dikoreksi oleh hati nurani. Ditembak terus dia. Tidak akan pernah selesai. Makanya harus bertumbuh. Seperti kupu-kupu dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu, metamorfosis di situ. Makanya juga saya istilahnya jadilah insinyur spiritual. Ya, dasarnya adalah firman Tuhan yang kauliah, yang tersurat, yang jelas, yang gampang dipahami. Ya, tidak hanya kaunia, ya, kalau kaunia itu lebih sulit, ya. Ini makanya dasarnya harus ini. Dan kalau kita terus fokus ke jiwa untuk kesalehan jiwa, ya, itu nanti ada dua efek di dalam jiwa kita, ya. Kita kalau makin saleh, kita pasti merasa lebih baik dari orang lain. Itu yang pertama. Itu memang sifat seperti itu. Dan kedua, kita makin tertuduh banyak kesalahan oleh hati nurani ini. Nah, ini yang masalah gitu. Ya, makanya misi jiwa harus melaksanakan visi roh atau sepakat, ya, selaras, ya, tunduk kepada roh. Ya, kalau tidak, ya nanti efeknya seperti ini. Makin saleh, makin merasa paling baik. Tapi di dalam dirinya
malah banyak tertuduh oleh banyak kesalahan. Ini seperti itu. Ya, ini pembedaan roh dan jiwa ya. Ini yang tadi kita harus sadari ya, manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Tidak hanya sadari aja, percaya dan hidupi. Dan ini pikiran manusiawi ini ada 3 ini yang paling penting ya. Yang kita termasuk hati nurani ini kita sekarang sudah belajar. Jadi kita bisa lebih waspada lagi. Oke, ini Pak Jiran bagaimana? Apa diteruskan? Apa ada pertanyaan supaya nggak capek dengarinya nanti? Monggo. Baik, mungkin sebelum lanjut ke slide berikutnya, barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Mumpung belum banyak, masih mudah dicerna. Monggo, ada yang mau bertanya? Kalau belum ada, Pak Budi, saya sedikit bertanya mengenai tadi tentang roh dan jiwa yang tidak terhubung, gitu ya. Ini Ya. sedikit agak menimbulkan pertanyaan di saya. Ya. Roh dan jiwa tidak terhubung, lalu di antara keduanya itu kan ditengahi oleh hati nurani, begitu ya Pak ya. Betul. Dengan hati nurani kan ada yang baik dan ada yang jahat. Ya. Nah, tadi komposisinya disebutkan di kitab suci kan jiwa itu 97% dan 3%-nya adalah ruh. Ya, Tanya saya, apakah ini memang fitrahnya begitu atau hasil proses pembentukan dari pikiran manusia itu sendiri? Nah, kalau misalkan itu adalah fitrah atau hasil pembentukan, upaya untuk bisa menjadikan 100% menjadi pikiran ruh itu membalikannya tentu bukan hal yang tidak mudah. Begitu Pak Budi. Mohon pencerahannya Pak. Oke. Oke, baik Pak Jiran, pertanyaannya bagus sekali itu ya Pak ya. Jadi hati nurani ini ya sepertinya suara ruh biasanya karena apa namanya ya lebih dalam ya dari jiwa kita yang paling dalam lah ya gitu. Ya, tapi di dalam kitab suci ternyata di dalam pernyataan Tuhan itu tentang hati nurani ya, jiwa kan itu sebenarnya jiwa juga hati nurani itu ya. Itu 90 ini apa namanya yang tertulis ya, yang tersurat ya. Itu 97% itu mewakili jiwa ternyata. Dan hanya 3% mewakili roh. Jadi ini bisa diartikan bahwa hati nurani ini sebetulnya di level roh, di level jiwa. Dia jiwa nih malah dia adalah kontra jiwani, pengkoreksi dia super ego di situ. Dan ini tadi ditanyakan Pak Jiran, memang inilah fitrahnya seperti itu. Ya, karena itu fitrah itu yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, ini masalahnya. Nah, kita percaya dengan hati nurani ini. Padahal ini bukan asli desain Allah untuk kita. Kita didesain hanya 3, roh, jiwa, tubuh. Tapi ya nanti kita bicara di bab 4 ya. Nanti di bab 4 ya. Tentang apa namanya otoritas kuasa itu asalnya dari mana itu ya. Di bab 4 itu nanti kita bisa belajar gitu. Apa namanya bedanya bahwa kita sebenarnya didesain Allah untuk hidup yang didominasi oleh roh. Ya, tapi karena Adam berdosa, ya kan rohnya terputus itu. Nah, artinya akhirnya tertempel oleh ini apa namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Ini sebetulnya tuh kalau hidup dalam runu plan A, ya karena ini plan A ini gagal ada, makanya ada plan B di situ. Ya, dan tapi ini enggak desain, bukan desain awal dari Allah. Ya, dan sampai dengan hari ini manusia itu jalan di plan B semua. Makanya saya sekarang ini di buku saya ini bagaimana kita kembali ke plan A yang sudah enggak populer.
itu Pak Sira nanti. Jadi makanya bagaimana caranya, nah inilah buku saya ini yang caranya nanti itu. Ya, jadi bagaimana rencana awal Allah, plan A. Ya, karena hati nurani ini muncul darurat setelah Adam berdosa. Ya, kalau sudah berdosa tanpa hati nurani, masalah tambah parah gitu. Tapi hati nurani ini karena bukan original dari Allah, ya pohon ini pasti dari Allah, tapi hati nurani bukan, makanya tidak langsung dari Allah itu, makanya pasti ada efek negatifnya buat manusia di situ. Itu Pak Jiran ya, jadi ya sebetulnya bukan menjembatani sebetulnya hati nurani itu tetap aja di level jiwa, bukan di level roh. Enggak. Karena roh dan jiwa itu sama sekali tidak terhubung. Enggak bisa terhubung, Pak, karena asalnya beda, dimensinya beda ya. Ya, dan kuasanya beda, enggak bisa. Ya, kalau roh ya roh, kalau jiwa ya jiwa. Itu kita itu jelas banget. Roh itu roh, jiwa-jiwa, enggak bisa dihubungkan. Nah, kita nanti ada caranya gitu. Ini tadi supaya kita kemana bisa nggak 100% ke roh itu. Yang sekarang timbangannya secara tadi apa Pak Jiran bilang itu ya, bukan intuitif itu apa namanya, yang sudah seperti itu jadi 97% itu berat di jiwa, di nurani itu bisa nggak kembali kepada 100% ke roh. Nah itu. Nah, emang itu Pak, jadi buku ini nanti akan how to-nya ada di buku ini ya. Pertanyaannya bagus sekali Pak Jiran itu. PR kita bersama ini. Tapi paling tidak sampai di sini kita kenal ya Pak ya, pikiran manusiawi kita, ya ilusi panca indera kita, pikiran jiwa kita seperti apa, dan pikiran hati nurani ini yang sampai saya juga dulu nggak ngerti hati nurani itu yang baik. Ya karena selalu mengkoreksi kita. Kenapa? Karena pikiran jiwa itu memang banyak yang enggak banyak, pikiran roh yang baik gitu. Kalau nanti kita sudah pikiran spiritualnya lahir, ya sudah mendominasi kita, ya. Makanya hati nurani itu enggak banyak mengoreksi. Dia menjadi hati nur yang baik dan murni. Nah, kalau udah sampai ke situ, kita bisa berani datang ke tahta kasih karunia Allah itu. Kalau masih jiwa enggak berani. Jauh, kosleteng kalau listrik itu Pak, koslet. Enggak bisa. Nah, itu kuncinya Pak. Nah, semua adalah di pikiran. Ini semua pikiran ya Bapak Ibu ya. Ini yang saya dulu nggak sadar, ini semua adalah pikiran. Segala satu yang setiap detik kita fokus gitu. Bukan fokus ya, lihat ya, dengar atau ini semua adalah pikiran semua. Sampai yang di bawah sadar nanti. Itulah roh kita sebetulnya. Itu Pak Jiran. Monggo. Baik Pak Budi, terima kasih banyak. Jadi semakin apa namanya penasaran gitu. How-to-nya. Iya, iya, iya. Ini masih di bab 3 Pak Jiran. Monggo, masih Ya. banyak. Ya, terus nanti. Baik, persilakan Pak Budi untuk melanjutkan slide berikutnya. Baik, terima kasih Pak Jiran ya. Jadi ini pembedaan roh dan jiwa ya. Kita barusan membahas pikiran manusiawi yaitu pikiran sadar. Kita ada 3 tadi, ilusi panca indera, jiwa, dan pikiran hati nurani. Sekarang kita datang kepada pikiran spiritual bawah sadar. Ya, mulai kita. Pikiran spiritual itu adalah suatu iman atau keyakinan terdalam tentang hal spiritual dan tentang Allah atau Tuhan. Jadi fokus kepada Tuhan dan spiritual dan Tuhan. Itulah pikiran spiritual. Ya, jadi kalau pikiran sadar ini ya, ini fokusnya kepada manusia dan duniawi yang kita lihat kecap ya. Semua kan ini dari duniawi, dan jiwa dan hati nurani ya fokus dan koreksi diri. Ya, fokusnya kemana? Duniawi dan diri kita.
Nah, ini beda. Makanya kemarin Pak Jiran tanya, bagaimana kita bisa memprogram pikiran spiritual, ya caranya ya harus dengan sadar, ya. Jadi alih fokus. Itu saja. Nah, ini kalau pikiran sadar ini fokus kepada dunia dan diri kita, kalau ini fokus kepada Allah dan spiritual dan firman-Nya, itu saja. Ya, fokus itu yang kita pikirkan setiap hari, yang mendominasi kita setiap hari apa di situ. Itu saja. Gitu. Nah, ini tentang firman-Nya, tentang spiritualitas, tentang Allah di situ. Ya, kalau kita fokus di situ, saya sudah praktekkan sejak tahun 2000 sampai dengan hari ini, tidak pernah bosan Bapak Ibu. Kalau yang lain duniawi itu gampang bosan, apa-apa saya sudah rasakan itu bosan. Begitu kita memiliki, kita bosan. Selesai urusannya. Nah, kalau ini kita makin mengerti, makin dalam, tadi Pak Jiran makin penasaran, dan saya merasakan itu sampai dengan hari ini. Ya, oke. Nah, pikiran spiritual itu kitab suci, ini kitab suci lagi tegas loh ya. Jadi pikiran spiritual lah yang memberi kehidupan yang berguna. Pikiran manusiawi itu ujungnya dosa dan maut dan kematian, tidak berguna. Wah, ini kan keras. Loh, gimana Pak Budi pikiran manusia? Padahal pikiran manusiawi tadi kan ini 3. Ya kita pakai akal, kita pakai perasaan jatuh cinta. Kita kalau makan kecap cium, nah di situ. Kita masih kok salah harus ada pengoreksi. Kok Allah bilang nggak berguna? Memang iya. Sama sekali, ada sama sekalinya loh. Sama sekali tidak berguna Allah gitu. Dibandingkan dengan pikiran kita. Apa sekarang dipakai? Lah kita di dosa ini sudah jatuh dosa. Di dunia ini sudah jatuh dosa masalahnya. Di surga enggak ada dosa. Jadi enggak ada gunanya di sana kekal. Itu. Ini pernyataan kitab suci yang sangat sangat keras menurut saya itu. Ya, makanya hati-hati dengan pikiran manusiawi kita. Nah, pikiran spiritual kita bawah sadar itu selama hidup kita lahir sampai kita meninggal berisi endapan dari pikiran sadar. Memang nggak bisa langsung mencelok ke firman, mencelok ke roh kita, nggak bisa, harus lewat ini pikiran sadar ini. Makanya ini pikiran sadar ini penting banget, penentunya ada di sini gitu loh. Nanti kita belajar peperangan, pikiran sadar itu selain sebagai target medannya juga dia, wah ini repot ini. Ya. Nah, tapi ya yang berasal dari 2 sumber ya, yang dari panca indera yang natural itu kita lihat tiap hari dan yang langsung dari firman. Ya, kalau yang kita lihat pasti natural, pasti manusiawi. Nah, itu kalau kita mikirin itu terus ya nanti ngendap di pikiran spiritual. Ya nanti kita bawa mati itu. Dari sana nggak ada seperti itu kan repot kita. Nah, ini apa namanya dari firman, ini yang supranatural, ini adalah yang genuine. Nah, dua-duanya ngendap di pikiran spiritual melalui pikiran sadar. Makanya hati-hati pikiran sadar kita. Gunanya untuk itu aja. Untuk gate-nya, jalan masuk doang gitu loh. Itu saja ke pikiran spiritual itu gunanya. Jangan dipakai untuk mutusin segala macam sesuatu, salah. Makanya hati-hati kita ya hampir 100% kita mengandalkan pikiran sadar kita ini. Nah, nanti pasti Pak Jiran tanya, bagaimana how to-nya Pak gitu kan itu. Ya, ya nanti Pak ini ada banyak, tapi boleh dia tanyakan juga ya. Jadi saya nanti jawab yang immediate itu yang segera. Nah, ada yang basic, kalau basic ya selesaikan buku ini gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu semua. Inilah pikiran bawah sadar kita, ya. Nah, nanti kalau kita banyak yang dari panca indera ini kita meninggal, lah susah kita jalannya ke sana kan repot. Yang kita ingat cuma yang di dunia aja di sini. Kalau ini menjelaskan caranya ke sana, ke kerajaan spiritual yang harus kita install, kita program, gitu.
Makanya nanti kemarin kok saya bilang orang meninggal itu pengalamannya banyak ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu saya gitu terus tahu-tahu loh kok aku kembar, aku berdiri di sini kok aku ngeledak di sana, itu kita mati. Tapi pikiran kita hidup, yaitu yang kita tadi loh aku kok kembar ya, itu kok ngeledak di sana aku di sini lah ini. Lah aku di sini ini pikiran kita yang isinya ini. Hati-hati, habis itu kalau isinya cuma di sini aja ya bingung habis itu mau kemana, ya balik lagi ke situ lagi, nggak kelar-kelar gitu. Oke, nah sekarang pikiran spiritual itu perlu didahulukan, ya itu. Nah, mendahulukan pikiran spiritual itu sebuah keputusan, tidak perlu proses, keputusan dulu, deklarasi, gitu. Saya akan dahulukan pikiran spiritual. Caranya ntar dulu, gampang nanti. Tapi putuskan dulu. Waktu kita 17 Agustus itu deklarasi proklamasi dulu. Yang penting. Ya, kita merdeka, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain nggak dipikirin dulu. Nanti akan dijalankan dengan secara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya sama ini. Putuskan dulu gitu tanpa proses ya Pak Bu ya. Tapi pilihan kehendak itu adalah pilihan, keputusan itu pilihan ya Bapak Ibu boleh aja tetap percaya pada pikiran jiwa, monggo. Yang itu populer dan buktinya banyak, itu bagus itu, tapi kitab suci menjelaskan seperti itu. Sama sekali tidak berguna kalau dibandingkan dengan pikiran spiritual, sama sekali tidak berguna. Oke ya, jadi pilihan bebas free will kita tidak perlu proses, satu keputusan. Dan Tuhan sangat berkenan. Itu maunya Allah. Ya, karena itu berarti mendahulukan Dia, mengutamakan Dia, mementingkan Dia. Nah, dengan pikiran, karena pikiran yang paling intens di situ. Ya, karena ya hikmat Allah itu suatu kebodohan buat manusia. Ini kitab suci juga, dan hikmat manusia adalah suatu kebodohan buat hikmat Allah. Nah ini nggak gampang ya. Ya ada ini yang saya singgung sedikit ya. Yang diajarkan begini pikiran spiritual itu. Kita harus memberkati ketika hak kita diambil. Kita memberkati yang mengambil itu. Iya kalau mengambil 100 rupiah gitu. Kalau 100 juta. Kalau 1 M ya itu beda gitu ya. Dan kita harus mengampuni yang ketika kita dizolimi. Kita harus mengasihi ketika kita dimusuhi. Ya kan Nabi kita semua mencontohkan semua. Tapi itu nggak bisa direka-reka. Nggak bisa. Itu nanti autopilot. Kalau nggak autopilot udah pasti nggak bisa. Ya, ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Ini adalah hikmat Allah, adalah kebodohan bagi manusia. Hikmat manusia adalah kebodohan bagi Allah. Ya, oke. Ini pertama kita harus putuskan bahwa kita akan mendahulukan pikiran spiritual. Nggak gampang itu, yang memutuskan dulu. Dua, dahulukan pikiran spiritual ini adalah pertobatan sejati. Ya, kalau pertobatan jiwani itu tobat kumat. Memang jiwani nggak bisa setia, nggak bisa konsisten. Sangat tergantung sikon, nggak bisa. Ya kita bisa bertahan setia, tapi dengan menderita, nggak gitu caranya. Jadi kalau dengan menderita itu nggak kehendak Allah, nggak begitu. Harus menderita, harus bertahan mati-matian gitu ya. Seperti saya diet keto sejak tahun 2017, 5 tahun. Saya tiap hari itu buka apa tuh, sarapan pagi saya di jam 3 sore. Ya sejak malam saya sudah nggak makan terus gitu. Kenapa saya bisa bertahan? Karena saya nggak lapar, itu aja. Kalau saya lapar ya pasti saya makan pagi loh, nyoto apa nasi. Kalau di Jawa Timur itu nasi pecel banyak di situ. Ya Bapak Ibu. Jadi autopilot itu di situ. Ya. Nah,
pertobatan spiritual ya itu adalah pertobatan pikiran yang lebih besar ya daripada sekedar perbuatan atau perkataan. Itu pertobatan pikiran. Nah, pertobatan pikiran itu artinya berbalik 180 derajat dari pikiran jiwa ke pikiran roh. Itu. Ya. Dan itu disebut Allah sebagai kesetiaan sejati. Itu setia yang sesungguhnya itu. Setia kepada Allah itu ya ini. Itu adalah pikiran spiritual. Kita berpikiran spiritual, satu pikiran dengan dia. Itu kesetiaan sejati yang sangat diperkenan Allah. Bukan kesetiaan jiwani, bukan. Kalau kesetiaan jiwani itu pasti nggak konsisten. Ya, itu hanya memperkenan manusia, tidak memperkenan Allah. Karena jiwa dan roh tidak terhubung tadi. Ya. Ini kalau berbalik itu enggak langsung terus roh, enggak. Kadang-kadang ya kan kita di dunia ya kadang pasti pikiran jiwa kita aktif ya. Tapi nanti kalau kita sudah tidak ada damai, ada takut khawatir, kita langsung switch ke pikiran roh. Enggak apa-apa, nanti lama-lama kita didominasi oleh pikiran roh. Ya kesetiaan kita akan bertambah di situ. Nah, pertobatan spiritual ini sangat dinanti dan diberi waktu oleh Allah. Ditunggu terus sampai akhir hayat kita itu Allah itu karena itu ya ditunggu ya dan itu disebut Allah sebagai kerendahan hati sejati ya. Kerendahan hati sejati. Itulah berpikiran spiritual. Karena kepikiran spiritual kemarin kan kita sudah karakternya kita sudah pernah belajar ya kemarin di bab 2 itu. Itulah karakter pikiran spiritual itu tidak ada yang jahat di dalam pikiran spiritual. Hanya yang baik saja dan itulah kerendahan hati sejati. Ya. Ini Bapak Ibu semua pembedaan roh dan jiwa, pikiran spiritual bawah sadar ya. Ini yang harus kita dahulukan, harus kita hidupi yang berguna ya. Kalau pikiran manusiawi dibandingkan dengan pikiran spiritual itu tidak berguna sama sekali. Itu Allah yang bilang. Dan hati-hati endapannya itu pikiran spiritual berasal dari dua sumber, panca indera dan firman ya. Dan pikiran spiritual adalah sebuah keputusan yang kita bisa pilih ya dengan kehendak bebas kita. Jadi tidak perlu proses, tidak perlu waktu. Kita putuskan dulu. Nanti how to-nya belakangan. Ya, dan Tuhan itu sangat berkenan karena mendahulukan dia, mementingkan dia. Dan itu adalah pertobatan sejati yang sangat dinanti dan diberi waktu oleh Allah. Kita tidak akan pernah telat untuk yang satu ini. Menurut Allah. Ya, diterima kapanpun. Ini Bapak Ibu, Pak Jiran, ya boleh kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Baik, Pak Budi. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya di slide kedua ini, saya persilahkan. Saya kira materi malam ini betul-betul bikin kita masuk ke dalam. Dan banyak sekali sebetulnya kita sudah familiar dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang sederhana, cuman mungkin maknanya yang belum sampai ke hakikat. Betul. Betul. Bapak Ibu sekalian silakan, ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Jika belum ada, boleh saya tambah pertanyaan Pak Budi mengenai pertobatan. Welcome. Selama ini kan proses pertobatan itu biasa diawali dengan perasaan bersalah, perasaan dosa gitu ya Pak ya. Ya. Yang memang distimulus oleh perbuatan biasanya. Ya. Setelah kita berbuat, kita dituduh oleh hati nurani kita bahwa kita melakukan kesalahan, lalu kemudian kita melakukan pertobatan.
Itu tadi bahasa Pak Budi, pertobatannya levelnya jiwani, begitu ya Pak Budi ya? Betul, betul. Level pertobatan jiwani ya rata-rata memang akan berulang-ulang, jadi artinya mengulangi kembali. Nah, di sini Ya, ada istilah baru nih, pertobatan pikiran. Lebih besar daripada pertobatan perbuatan. Nah, Pak Budi, kalau tadi saya hubungkan dengan slide sebelumnya yang 97% itu kita masih dikuasai oleh pikiran jiwa, ya, yang 3%-nya adalah pikiran roh. Apakah jika setelah melakukan pertobatan pikiran ini, itu akan otomatis kita diantar atau dimudahkan untuk menuju 100% pikiran ruh itu atau pikiran spiritual, atau memang ini merupakan proses dan kemudian masih ada potensi untuk kita mengulang-ulang kembali seperti pertobatan jiwani tadi, Pak Budi? ya, ya. Mohon pencerahannya, Pak Budi. Oke, baik. Terima kasih Pak Jiran. Pertanyaannya bagus sekali ini. Ya, jadi begini, pertobatan pikiran dual itu adalah pertobatan sejati. Kalau pertobatan jiwani itu pertobatan, ya. Nah, sebetulnya pertobatan jiwani itu bukan untuk memperkenan Allah, untuk memperkenan manusia, gitu. Biasanya rasa salah itu kan ada hubungan dengan manusia yang lain, ya, baik itu masalah bisnis, ya, masalah cinta, ya, masalah apapun. Nah, tapi di level semua itu, dan itu baik ya kalau di level jiwani, ya, bagi manusia gitu, ya. Tapi itu bukan esensinya untuk memperkenan Allah. Allah itu tetap pertobatan spiritual, berbeda. Salah satunya aja saya singgung bahwa pikiran spiritual itu adalah pikiran pemenang. Ya Allah itu nggak mau kita kalah terus gitu loh. Kalau cepat aja masih jiwa ya nanti kalah lagi dengan masalah lah. Tapi ya kalau kita salah jiwa, ya, menyadari itu baik. Tapi nanti saya kasih tahu lagi, itu ada efek negatifnya juga. Ya seperti itu tertuduh terus gitu kita. Akhirnya membunuh diri kita sendiri sampai ke situ loh Pak Jiran itu di situ. Hati-hati. Merasa salah itu pikiran jiwa. Pikiran spiritual pikiran merasa salah. Lah ini kan susah. Rasanya belum lahir udah saya udah jiwa nggak tak gubris gitu. Ya nggak bisa bukan itu nggak seperti itu. Nggak autopilot seperti itu gitu. Nah, inilah pertobatan sejati, pertobatan pikiran. Ya jiwa kita ya masih nggak akan bisa komitmen seumur hidup. Ya, tapi selama kita berpikiran spiritual, Allah bisa mencampuri kehidupan kita melalui ruh pikiran kita. Kita banyak mengalami kemenangan di dalam hidup di dunia dan nanti insya Allah di surga. Itu maunya Allah. Bukan menang duniawi, bukan. Ya, kalau menang dengan cara-cara jiwani, ya itu belum kemenangan bukan Allah. Nanti tahu-tahu stroke, nanti tahu-tahu segala macam. Masuk penjara, hidupnya segala macam. Bukan itu yang Allah maksudkan. Makanya ada pertobatan sejati di sini ya. Jadi bukan pertobatan semu. Yang tobat kumat, ya memang tobat kumat nggak bisa itu. Ya tobat kumat gitu. Nah, sebagai ya jiwa kita harus sadar kalau itu salah ya. Tapi menyadari kesalahan kita terus-menerus, nanti hati nurani itu kita ya di belakang hati nurani ada siapa? Ada roh jahat. Nah, itu yang itunya di situ apa namanya itu istilahnya itu aktor intelektualnya ada di situ. Hati-hati.
Saya sudah pernah ini Pak soalnya jadi Sales Jiwani ini ya sudah saya jalanin semua gitu. Dan itu sesuai dengan kitab suci bukan hanya pengalaman saya. Nah, makanya jadi berpikiranlah spiritual yang berguna karena memberi kehidupan. Pikiran manusiawi sama sekali tidak berguna karena ujungnya dosa dan maut. Itu saja Pak Jiran ya. Nanti how to-nya ya harus kita lalui sampai bab 7 dan kita praktek status di bab 8. Insyaallah kita akan lalui bersama bagi yang sungguh-sungguh mencari. Monggo. Baik, terima kasih Pak Budi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau menyambung pertanyaan saya persilakan. Sebelum masuk ke slide berikutnya dari Pak Budi, monggo. Sepertinya belum ada nih Pak Budi, monggo Pak Budi silakan dilanjut ke slide berikutnya. Baik ya, pertobatan spiritual itu sangat dinanti dan diberi waktu oleh Allah. Itu yang dinanti-nanti Allah. Dan itu sebuah kerendahan hati sejati. Nah, kenapa pikiran spiritual itu sebuah kerendahan hati sejati? Ini jawabannya. Oke, ini saya ulang lagi. Ya, ini masih dalam hal pembedaan roh dan jiwa di bab 31. Ya, mendahulukan pikiran spiritual adalah sebuah kerendahan hati sejati. Mendahulukan pikiran manusiawi jiwani kita adalah kerendahan hati semu. Nah, kenapa disebut kerendahan hati sejati pikiran spiritual itu? Ini ada 13 poin yang saya sarikan dari firman, semua dari firman. Oke. Nah, pertama, ya, pikiran spiritual itu adalah berada di tingkat bawah sadar ya. Jadi ya kita tidak sadar diri kita ketika berpikiran spiritual. Ya, itu. Jadi tidak sadar diri itu baik. Bukan pingsan ya. Ini namanya sadar spiritual ya. Tidak sadar itu tidak sadari kinerja kita, tidak sadari usaha kita, tidak mengharapkan upah kita kepada Allah. Ya, kalau kita masih sadar diri, kinerja, ya usaha itu disebut kerendahan hati semu. Ya, kita mesti menyatakan itu sebagai kain kotor di hadapan Allah. Kerendahan hati jiwani kita. Tapi dipuji manusia. Ya, walaupun kita ya pasti jiwa itu pamrih gitu. Ya. Jelas ya yang pertama ya, tingkat bawah sadar. Jadi itu tidak dengan kesadaran pikiran sadar kita. Maka karena hati sejati. Ya, tidak kita akui. Pasti. Kedua, pikiran spiritual itu berpusat kepada Allah. Jadi tidak berfokus kepada diri. Kalau fokus kepada diri itu sebetulnya ego jiwa kita. Fokusnya di diri kita. Nah, kalau kita fokus diri, ego jiwa, itu manifestasinya dua. Ya, tinggi hati atau sombong dan rendah diri, bukan rendah hati. Ini dua ini. Kalau jiwa itu pasti itu malu-malu, aku nggak bisa kok, aku gini. Nah, itu rendah diri. Ya, tapi di balik itu tinggi hati. Dua ini. Kalau fokus kepada Allah, ya itu kerendahan hati sejati, rendah hati. Ya, itu. Jelas ya. Oke, jadi pikiran spiritual adalah kerendahan hati. Yang nomor 3, kita berserah kepada Allah. Berserah kepada kehendak dan pikirannya. Terus, wah susah Pak, Gina nggak ngerti pikirannya. Gampang. Ya, stage pertama, sangkal diri. Selalu sangkal diri. Sangkal diri itu tidak ikuti kehendak kita, walaupun kelihatannya baik. Latihan dulu, memang ada yang baik sih, ya, tapi sangkal. Kalau gitu, aku nggak mau, nah sangkal dulu. Ya mau lah, aku nggak suka. Ya, sangkal dulu. Kalau kita sangkal diri, otomatis itu nanti berarti kita mendahulukan kehendak
Tuhan yang susah kita jangkau, ya. Tapi kok kehendak kita tahu gitu. Nah, prakteknya begitu. Ya, sangkal diri kita latihan karena tadi yang 97% itu biasanya itu bukan roh. Kalau jiwa itu makanya sangkal dulu. Belajar menyangkal di dalam pikiran kita. Ya. Lah, sangkal diri ini kan berlawanan dengan yang diajarkan pada motivator-motivator dunia. Itu yang diajarkan adalah percaya diri. Lah ini ya, ya boleh lah ya, boleh ya. Tapi ini ya tadi sama sekali tidak berguna. Nanti kalau percaya diri kita mengalahkan percaya kita kepada Allah, bersarah kepada Allah, masalah itu. Makanya diajarkan harus percaya diri kita lakukan dengan segenap usaha sampai habis-habisan, kalau sudah habis sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Kan gitu ngajarinya. Gitu. Ya Tuhan itu bukan sisa, dia yang harus didahulukan, kebalik itu. Ya, nggak bisa. Kita nanti kalau berpikiran spiritual tidak sekedar percaya diri, karena diri kita itu nggak bisa dipercaya. Kita tahu kok tiap hari dituduh terus sama hati nuraninya. Kita pasti munafik kalau percaya diri itu. Ya, kalau percaya kepada Allah rendah hati sejati, nanti kita dipercayakan kita melebihi diri kita sendiri. Percaya kepada Allah, ini bedanya. Nah, keempat, ya, pikiran spiritual itu kerendahan sejati, yaitu setara dengan anugerah Allah. Ya, yang kita bisa terima tanpa syarat, yaitu berkat dan promosinya. Internetnya gangguan ya, Pak Jiran? Masih lancar, Pak Budi. Oke, ya. Nah, ini setara dengan anugerah Allah. Kalau kita rendah hati sejati, berpikiran spiritual, nanti kita bisa menerima ya berkat Allah itu. Nah, karena hati sejati, ya pikiran spiritual itu pasti tunduk kepada Allah. Nah, tunduk kepada Allah itu gimana sih gitu loh? Ya pasti kita tunduk kan gitu ya. Terus nyembah-nyembah gitu ya. Enggak gitu. Kan susah nyembah-nyembah terus gitu. Ya. Enggak begitu. Tapi apa lawan iblis? Itu instruksinya jelas. Itu musuh, itu untuk aku itu lawan dia. Nah, ini adalah bapak ketidaksetiaan spiritual, iblis itu. Yang kita diseret terus kepada masalah-masalah duniawi dan manusiawi. Yang dia sudah berkuasa di bumi ini sejak Adam. Ya, ini menggugurkan aborsi anugerah Allah. Ya, ini hati-hati kita. Ya, kalau kita merangkul dia, ya nanti merangkul dia seperti apa, ya nanti kita jelaskan di dalam peperangan spiritual nanti. Ya, ini tidak setia spiritual itu tidak berpikiran spiritual itu menggugurkan anugerah. Anugerah itu tanpa syarat, tapi kalau kita tidak setia spiritual itu gugur. Ya, itu tunduk kepada Allah. Ya. Nah, kerendahan hati sejati ini, pikiran spiritual ini dibela dan dibalas oleh Allah. Jadi, ini haknya Allah tapi bukan hak kita. Tuhan, aku minta keadilan, nah kemarin Pak Jiran tanya ya, bukan itu ya. Jadi, kalau kita tidak membela diri kita dan tidak menyalahkan orang lain dan sikon. Itu jiwa kita tugasnya itu. Ya, tidak bela diri, tidak salahkan orang lain yang kita lagi argumen atau apa, dan sikon. Sikon pun kita nggak bisa menyalahkan. Ya, dan itu akan dibela dan dibalas Tuhan. Itu adalah kerendahan hati sejati, itu anugerah dia, itu haknya Allah. Kita kalau haknya dia, kita nggak bisa campur apa-apa, nggak bisa. Kita minta-minta juga nggak bisa. Kita minta keadilan ya nggak bisa. Nggak bisa. Itu datang sendiri. Nah, tugas kita ya diri kita, jangan bela diri kita dalam pikiran, jangan salahkan orang. Walaupun kita menjolimi, dia menjolimi kita. Ya, sikon apalagi sikon ini menjadi sasaran gitu.
Oke. Nah, karena ahli sejati tidak berpendapat tentang diri sendiri, itu. Tidak meninggikan diri dan tidak merendahkan diri. Banyak orang merendahkan diri ya. Itu jiwani itu ketinggian hati, bukan kerendahan hati. Hati-hati ini banyak saya lakukan. Jadi banyak seperti itu. Kita biasa saja gitu loh. Ya, jadi tidak meninggikan diri dan tidak merendahkan diri ya. Dan tidak mengakui hanya mengakui kemuliaan Tuhan. Boleh bermegah karena kemuliaan Tuhan, memuji kemuliaan Tuhan, yaitu tadi berkat dan promosinya yang kita terima. Itu bukan kesombongan. Itu keluar dari roh kita karena kita memuji Allah. Itu nanti yang bisa membedakan bukan orang yang dengar, waduh ini Pak Budi untung 100% lumayan, ini kok 700 kali sombong amat itu kan gitu. Bukan, itu alkitabiah ya, itu enggak ada kesombongan di situ ya. Kalau sampai 700 ya nggak mungkin itu usaha saya. Nah itu ya. Terus nomor 8, kerendahan hati itu menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Ya, dengan cara mensiarkan kebenaran firman-Nya ya seperti sekarang ini tentang pikiran spiritual dan tidak mengambil pujian manusia atas untuk reputasi dirinya ya. Itu makanya ini saya siarkan kebenaran firman, ini bukan saya ya Bapak Ibu semua yang saya share, ini kebenaran firman. Jadi seandainya ada yang tidak setuju dan sebagainya itu bukan tentang saya. Jadi saya santai aja gitu. Ini tentang firman. Ya, firman-nya ini yang menjadi sasaran di situ. Saya menjadi saksi saja ya, bukan yang utama di dalam persidangan itu ya. Dan kerendahan hati itu menemukan anugerahnya ya. Kalau kita di dalam kelemahan jiwa dan tubuh kita ya, itu karena dianiaya oleh iblis, dizolimi oleh iblis ya. Kita nanti dengan kelemahan jiwa dan tubuh itu justru kuasa Allah itu sempurna. Ya, kita bisa menemukan anugerahnya di tahta spiritualnya. Ya, karena Tuhan itu tepat waktu and chance. Ya, jadi kesempatan waktu itu tepat. Ya, kalau kita rendah hati spiritual. Ya, di tahta spiritualnya itu anugerahnya itu ya. Nah, kerendahan hati adalah iman yang tepat kepada anugerahnya. Ya, karena anugerahnya itu tidak bisa dibeli dengan kinerja, kesalehan dan amal kita. Itu mempihutangi Tuhan, pasti. Jiwa kita pasti begitu. Ya nggak bisa. Ya hanya dengan iman yang tepat kepada anugerahnya itu saja. Kita bisa raih dengan iman nanti di bab 4 ya. Pikiran spiritual anugerah dan iman ya itu. Jadi kerendahan hati itu iman kita bisa tepat kepada anugerahnya. Anugerahnya tidak bisa kita raih, dibeli dengan kinerja, kesalehan dan amal kita. Nggak bisa anugerahnya itu. 11 mensyukuri dan memuji Tuhan ya. Itu tentang semua yang kita syukuri adalah tentang anugerahnya ya. Dia itu bertahta dan bersemayam di atas pujian hambanya ya. Sehingga iman kita kalau kita bersyukur, iman kita akan bertumbuh dan kita akan terima lebih. Ya, jadi makanya kemarin salah satu ayat kauniyah itu tempat kita bersyukur dan memuji Dia. Sebetulnya karena ciptaannya semua itu luar biasa memang. Itu gunanya itu. Nah, kalau kita banyak bersyukur itu, yang kauniyah itu, yang kauliyah pun itu banyak kita bisa bersyukur ya. Nah, iman kita akan bertumbuh, yang kita lebih terima anugerahnya lebih lagi. 12 kerendahan hati adalah ingat belas kasih Allah ya. Jadi karena keselamatan spiritualnya, ampunannya ya. Dan kita bisa mengampuni sesama manusia karena belas kasih Allah, bukan belas kasih kita. Nah ini ya, kerendahan spiritual itu adalah
membedakan ketika merespon peringatan Allah. Ini salah satu contoh dari Nabi Daud dan Nabi dulu Saul ya. Daud itu diperingati oleh Nabi Nathan ya, pada berbuat salah ya, dia salahnya banyak itu ya, dia membunuh perwiranya ya, dia selingkuh juga ya. Tapi Allah begitu diperingati oleh Nabi Nathan ya, Daud langsung merespon dengan kerendahan hati ya, dia mengakui ya, makanya Allah bilang ini orang yang berkenan di hatiku. Tapi Raja Saul ini diperingati oleh Samuel, Nabi Samuel ya, tapi tidak merespon dengan kerendahan hati, dia tetap membantah, padahal ini tentang tata cara ibadah saja, tapi akibatnya tahtanya dicabut oleh Allah di situ. Nah, ini merespon kepada Tuhannya itu berbeda. Ya, ini nabi yang dulu ya, makanya peringatan hukuman Allah itu masih turun di situ. Jadi prinsipnya bukan anugerah ya di situ. Itu dari saya, Pak. Jadi kenapa pikiran spiritual itu disebut karena hati sejati? Ada 13 poin ini ya. Dia tingkat bawah sadar, kita tidak bisa sadari, kita berfokus kepada Allah, bukan kepada fokus diri, kita berserah kepada Allah ya, dengan cara menyangkal diri kita dan setara dengan anugerahnya ya, yang tanpa syarat, tunduk kepada Allah. Kalau kita rendah hati spiritual dengan melawan iblis, nanti caranya bagaimana kita bicara dan dibela dan dibalas Tuhan kerendahan hati itu, tapi itu haknya Allah, tidak bisa kita minta dan paksakan, dan tidak berpendapat kepada diri kita sendiri, baik meninggikan maupun merendahkan diri kita. Dan menjadi saksi kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita, hanya menyaksikan, mensiarkan kebenaran Dia saja. Dan karena hati akan bisa menemukan anugerahnya ya di tahta spiritualnya. Ya, karena hati adalah iman yang tepat untuk menerima anugerahnya yang tidak bisa dibeli dengan kinerja. Rendah hati sejati itu bersyukur dan memuji Tuhan ya, dan ingat belas kasih Allah. Nah, karena hati ada respon yang benar atas peringatan Tuhan. Itu ada 13 poin ini, kenapa pikiran spiritual itu disebut karena hati sejati. Oke. Itu Pak Jiran, ini monggo. Baik Pak Budi, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, sudah 3 slide dari Pak Budi mengenai kelahiran pikiran spiritual ini. Barangkali ada yang mau lanjut bertanya, saya persilakan Bapak Ibu sekalian. Silakan, ada yang mau bertanya dari 3 slide ini? Kalau belum ada, Pak Budi bicara soal kerendahan hati. Ini bukan hal yang mudah, karena memang fitrahnya manusia kan memang cenderung tinggi hati, Pak Budi. Seperti contohnya kalau kita lagi belajar bela diri ini, taekwondo misalnya, baru dapat sabuk putih itu kan, dapat 1 jurus, biasanya ingin memperlihatkan jurus kepada teman kita. Apalagi perjalanan spiritual seperti ini, terkadang kan mendapat pengalaman yang sifatnya pribadi, masih subjektif, dan kita menganggap ini adalah sebuah pengalaman spiritual. Lalu biasanya ada perasaan ingin mengungkapkan gitu pengalaman spiritual itu, versi diri sendiri. Gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini, kalau saya bisa sebutkan bahwa ini adalah bisa jadi sebagai jebakan dari proses kerendahan hati sejati, Pak Budi. Pengalaman yang seperti apa yang boleh diceritakan atau yang tidak perlu diceritakan, yang mungkin itu bisa menjadi sebuah
Apa namanya jebakan kerendahan hati sejati tadi tidak muncul gitu Pak Budi. Mohon petunjuknya Pak. Oke, oke, baik. Terima kasih Pak Jiran. Pertanyaan yang bagus sekali ini ya. Jadi gini ya, makanya kita di bab ini nanti bagaimana pikiran spiritual itu lahir ya. Ya kalau itu belum lahir masih jiwa ya kita nanti akan banyak bertanya seperti itu. Kalau base-nya kita jiwa, nah, nanti pertanyaan banyak sekali itu tidak hanya yang Pak Jiran tadi kan itu mau ngomong aja mau cerita aja mikir kan gitu ya. Lah ini kan sulit kita hidup seperti itu enggak bakal bisa. It's okay lah, itu semua enggak masalah. Ya jalanin seperti biasa. Yang menurut kita baik kita ceritakan enggak itu sudah lumayan. Tapi ini kan masalahnya kita mau meningkat hidup di dalam roh, tidak hanya di jiwa saja gitu Pak ya. Nah, nanti kalau kita sudah lahir ya, roh pikiran spiritual kita sudah aktif, kita bisa membedakan kita sendiri gitu. Makanya kalau kita bermegah karena Allah itu ya mungkin bisa dengan sukacita dan suka ya sedikit meluap bukan emosi ya karena tapi itu karena roh ya dan yang ngerti hanya kita dan Allah. Yang mendengarkan kita enggak ngerti dan enggak masalah gitu loh. Nanti oh ini Pak Budi sombong ya enggak masalah gitu. Karena mereka terimanya dengan jiwa kan ya. Ya kalau jiwa kalau gini, kalau kita menganggap orang sombong, itu yang sombong mereka atau kita sih sebetulnya. Kan kita, karena kita punya pikiran sombong, kan gitu. Sebenarnya itu aja gitu loh. Jadi kalau kita sekarang dizolimi dan sebagainya, kalau kita sudah tahu itu, pikiran spiritual itu ya enggak, itu kamu yang bicara gitu, kita batin bukan saya. Nah, kalau kita, oh kamu sombong gitu. Perkataan kita sombong itu kan berasal dari pikiran kita. Nah, kita sombong dulu gitu loh. Mudah sih Pak itu. Ya, jadi nanti pikiran spiritual kita aktif, ya pikiran spiritual kita lahir, dari pikiran spiritual itu tumbuh perkataan dan perbuatan. Nah, itu bisa dikonotasikan oleh orang lain sombong. Saya usaha loh dapat 700 kali. Waduh itu udah mungkin 100 kali aja susah, 1-2 kali aja. Itu kesombongan yang luar biasa, padahal enggak, kita muji Tuhan. Jadi enggak bisa, makanya kemarin Pak Danu bilang itu orang itu apa namanya menolong orang lain itu pikirannya sudah spiritual atau belum. Jawab saya bisa iya, bisa tidak gitu. Yang bisa membedakan kita dan Allah nanti. Jadi kita nanti enggak bingung Pak dan itulah autopilot gitu. Nanti itu belum banyak, enggak akan banyak pertanyaan seperti itu. Gitu. Ya, jadi hati-hati. Jadi orang yang apa itu namanya, yang anti negatif itu ya udah pikirannya anti dan negatif. Nah, itu apalagi di-drive oleh hati nurani yang mengkritik dan di belakang itu ada aktor intelektualnya yaitu si jahat, iblis. Ya seperti itulah pikirannya, Pak, gitu loh. Dan kita nggak perlu menanggapi, nggak masalah. Itu adalah tentang dia. Apa yang diucapkan orang lain kepada kita, yang diperbuat orang lain kepada kita, itu tentang dia dan Allah. Bukan tentang kita. Seperti saya memberitakan firman ini bukan tentang saya sama sekali enggak. Makanya saya masih mendengarkan YouTube saya, karena itu bukan saya. Jadi nanti kalau disetujui, ya diterima oleh audiens, itu adalah tentang Allah yang diterima. Bukan saya, makanya saya nggak ada itu untuk mengangkat reputasi saya. Tapi kalau itu tidak disetujui, tidak diterima oleh audiens, ada yang nggak terima juga, itu juga bukan tentang saya. Saya nggak masalah. Kalau saya memang ya kok terima saya, kelemahan saya banyak gitu kan. Nah, kalau itu tentang mereka tidak bisa menerima yang dari Allah, yang nggak masalah. Itu tentang firman, bukan tentang saya. Jadi saya nggak pernah. Kalau dulu saya mau presentasi, mau itu, wah deg-degan dulu karena fokus saya di diri gitu. Jawab pertanyaan bingung gitu. Saya nanti kok nggak bisa kan gimana, dikirain bodoh gitu. Sekarang saya udah pertama kali
bilang silakan tanya apa saja, tapi dengan niat yang baik. Ya, bukan mencari kesalahan. Kalau mencari kesalahan saya nggak usah dicari-cari, nanti saya japri kesalahan saya banyak kan gitu ya. Tapi niat yang baik ditanyakan belum tentu saya bisa jawab, apalagi gitu. Nanti saya meditate dulu, saya refer kepada firman yang terkait, ya saya apa namanya kunyah Pak Jiran bilang ya itu. Nah nanti kalau jawabannya sudah keluar ya saya sampaikan karena itu juga pengajaran buat saya pertanyaan Bapak Ibu itu. Itu Pak Jiran. Baik, terima kasih Pak Budi. Menarik sekali ya. Ya. Nanti Bapak Ibu sampai ke sana lah, tapi ya nggak dalam hitungan hari ya Bapak Ibu sekali sabar ya gitu. Boleh saya gitu kan ya sabar ya. Jadi tidak hanya pengetahuan ilmiah, ini pewahyuan. Ya perlu latihan, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa. Salah itu nggak masalah, salah kita jiwa kita itu kan seperti kain kotor. Jadi salah pun ya seperti kain kotor aja, nggak masalah buat dia. Nah itu kan beda banget dengan cara pikiran kita. Ya, nggak ada pikiran yang jelek di hati Allah, di pikiran Allah, nggak ada. Nanti kalau kita sudah bisa seperti itu, kita yang bisa ngerti, gitu. Gitu, Pak. Baik, Pak Budi. Yang bikin menarik masuk ke dalam untuk menemukan sebuah pembelajaran gitu ya Pak ya. Ya, Karena selama ini kita sibuknya selalu ngurusin yang ada di luar gitu. ya, Nah, ini yang menjadi kita kehilangan esensi dari apa yang Pak Budi sampaikan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jika ada yang masih mengganjal atau ingin bertanya dari beberapa slide yang sudah Pak Budi sampaikan, dipersilakan. Jika belum ada, Pak Budi, monggo silakan kalau mau dilanjut ke slide berikutnya. ini masih terus ini. Oke, kita teruskan. Nah, ini kelahiran roh baru, mulai ya kelahiran roh, masih kelahiran roh ya baru ya. Tadi pembedaan roh dengan jiwa, ini kelahiran roh baru nanti pemisahan roh ya baru kelahiran pikiran. Nah, ini masih ada stepnya lagi di bab ini. Ya, jadi kelahiran pembedaan roh tadi udah tahu, baru sekarang kelahiran roh, baru kelahiran roh baru pemisahan roh dengan jiwa. Pertama dari pembedaan saja, ini bagaimana memisahkan. Terus baru kelahiran pikiran spiritual. Masih di bab ini baru kita bagaimana peperangan pikiran spiritual itu mengenali dulu, baru belum perang, belum perang. Itu di bab kita. Ya, oke, ini saya singgung sedikit tadi. Kelahiran roh baru ya. Kita mulai dari Adam dan Hawa jatuh dosa spiritual ya. Adam itu manusia spiritual ya, tidak dosa kodrat. Disebutnya suci dia itu. Karena rohnya terhubung dengan Tuhan. Makanya dia di Firdaus itu berbicara dan berinteraksi dengan Allah. Nah, itu sebetulnya dulu bumi Firdaus itu yang buat kita gitu ya, kita kekal gitu. Tapi ya Adam dosa. Makanya ini Adam manusia spiritual yang tidak berdosa kodrat, dosa roh disebut suci, itu punya otoritas kuasa atas segala makhluk spiritual dan fisik di bumi Firdaus itu. Ya, sebagai khalifah daripada Allah itu. Makanya malaikat semua sujud kepada manusia spiritual Adam. Kemarin sudah kita jelaskan, ya, iblis yang tidak mau ya. Nah, kemudian Adam ini berdosa kodrat, makan buah pohon kehidupan yang kehidupan. Pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang Allah, sehingga ruhnya putus dari Tuhan. Nah, putus ini sebetulnya mati ya. Mati itu artinya pisah rohani. Nah, mati rohani, pisah rohani, putus rohani itu sama.
Dan itulah akhirnya Adam berdosa, kodrat rohnya terputus, rohnya mati, rohnya terpisah. Ya, mati rohani. Nah, dosa kodrat ini adalah dosa pikiran. Ya, nah pikirannya berdosa, jadi berpikiran yang tidak hanya yang baik, yang mikirin yang jahat, salah satunya apa? Sakit. Mulai mikir sakit, akhirnya mati dini, tidak kekal, mati jasmani. Ya, dari dosa pikiran roh, dari dosa roh, pikiran roh, sakit itu pikiran yang tidak baik, ya, jiwa kita berakibat pada mati jasmani. Nah, ini firman Allah yang sudah peringat kepada Adam pertama, ya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Udah dikasih tahu. Pada hari itu juga kamu mati, tapi bukan mati jasmani, tapi mati rohani. Artinya apa? Adam tidak bisa hidup kekal. Harusnya tuh kekal dulu kita sudah selesai, kalau Adam tidak berdosa. Nah, masalahnya satu hari itu, pada hari jadi hari itu juga, satu hari Tuhan itu setara dengan 1000 tahun manusia. Makanya Adam, ya, itu umurnya masih 930 tahun, masih 1000-an tahun. Keturunannya sampai Nuh masih 950 tahun sebelum banjir. Ya, begitu banjir, ya, semua manusia itu sudah sudah mati, termasuk hewan tinggal sepasang. Nah, itu turun langsung 500 tahun. Ya, kemudian di Nabi Ibrahim tinggal 175 dan Musa itu umurnya 120 tahun, ya, sampai dengan hari ini. Itu akibat dosa kodrat. Dosa pikiran, memikirkan yang tidak baik, yang jahat, yang sekarang kita semua hidupi semua. Nah, itu menurunkan umur fisik gitu. Ya, Adam itu mati rohani, ya, roh Adam itu masih fungsi, masih punya roh dia, ya, tapi terputus, terpisah. Ya, sudah bukan kendali Allah lagi, tidak punya otoritas kuasa dari Allah lagi, tidak sambung otoritas kuasanya, tapi atas kendali iblis. Karena otoritas kuasanya sudah diserahkan kepada iblis. Makanya manusia menjadi sakit dan menderita. Itu. Oke, ya. Ini dari Adam, makanya Tuhan harus selamatkan ini anak cucunya Adam itu, gitu. Ya, dengan keselamatan spiritual Allah. Itu saya singkat KSA. Ini berlaku untuk semua agama, ya. Nah, keselamatan spiritual ini harus karya dari Allah karena, ya, manusia nggak bisa menghubungkan rohnya sendiri, harus dari Allah. Nah, Allah itu legalitasnya luar biasa, ya, yang kita sebut legalitas spiritual itu. Jadi dia ada hukum, kalau ada hukum spiritual pasti dilakukan dengan legalitas. Ya, makanya Allah sendiri yang harus menghubungkan rohnya, nggak bisa diusahakan oleh manusia untuk menghubungnya roh kembali kepada Allah, nggak bisa. Tetapi ya masalahnya otoritas kuasa sudah diberikan kepada Adam dulu. Sehingga Allah itu untuk melakukan keselamatan spiritualnya itu tidak bisa langsung. Langsung tak selamatkan tidak bisa karena legalitas firman-Nya sendiri. Nah, itu masalahnya. Ya, makanya melalui keselamatan spiritual Allah ini itu diterangkan di Quran dan Injil yang dilakukan oleh roh dan kalam Allah melalui tubuh manusia Isa. Itu harus melalui manusia karena otoritas sudah kepada manusia, makanya harus melalui tubuh manusia. Itu keselamatan spiritual Allah yang dilakukan oleh roh dan kalam Allah. Itu sebenarnya Allah sendiri yang turun ke dunia. Ya, ini ada 9 ayat yang di Quran, ya. Kalau Injil ya banyak di situ. Nah, Isa ini seperti Adam, dia adalah manusia spiritual, ya.
Ya, yang tidak berdosa kodrat suci, karena pertama adalah Roh Kudus. Ya, rohnya Roh Kudus. Ya, dia suci dan mempunyai otoritas kuasa. Dan ini Allah melakukan keselamatan spiritualnya sejak Adam ini baru sampai Isa ini 6.000 tahun. Jadi enggak gampang, ya. Sulit. Ini sebelum keselamatan ini ada step-stepnya yang harus diterima oleh manusia seperti nabi-nabi ini tadi semua, ya. Apa namanya, dari Nuh, ya, dari Nabi Ibrahim, Musa dan sebagainya. Nah, akhirnya Nabi Isa bisa menerima ini. 6.000 tahun itu Bapak Ibu baru bisa turun, ya, bahwa Isa ini dilahirkan, diwafatkan, dan dibangkitkan oleh roh dan kalam Allah. Itu. Dan ini ada paling sedikit 5 ayat di situ. Itulah keselamatan spiritual Allah, bahwa manusia itu harus dilahirkan, diwafatkan, dan dibangkitkan kembali. Itu. Makanya manusia itu harusnya lahir 2 kali. Yang pertama fisik dari tubuh dan jiwa oleh ibu kita. Kedua adalah pilihan free will kita, yaitu lahir di dalam ruh. Nah, itu artinya percaya kepada keselamatan spiritual Allah ini yang ditulis di Quran dan Injil dan berlaku oleh semua umat manusia. Ya, karena ini prinsip spiritualitas, pengenalan Allah, hubungan kita dengan Allah, jadi tidak tergantung agama kita, karena ini ditulis oleh kitab suci, baik itu di Injil, baik itu di Quran. Ya, makanya saya percaya, tapi saya tetap Muslim, ya enggak masalah. Nah, begitu kita percaya keselamatan spiritual Allah itu, roh kita tuh langsung lahir baru, dicipta dan diganti baru. Nah itu, roh itu begitu segera dan tiba-tiba muncul, itu bisa langsung pada saat kita percaya itu. Ya, tapi jiwa dan tubuh kita masih lama. Lah ini yang kita kadang-kadang, saya sudah rohnya lahir baru kok jiwa kita masih lama, tubuh kita kok yang masih gemuk kok nggak langsung kurus gitu. Masih sakit kok nggak langsung sehat gitu. Ya, jiwa kita biasanya saya itu matematika nggak pinter kok nggak cepat jadi pinter, nggak langsung berubah ini jiwa dan tubuh ini, masih tetap lama, masih bisa mengingat memori kita. Yang langsung diganti adalah roh. Nah ini susahnya, roh itu tidak bisa kita rasakan, kita akses dengan jiwa dan tubuh, hanya percaya saja. Ini ya, jadi keselamatan spiritual Allah ini dilakukan oleh Allah melalui roh dan kalam Allah, harus melalui tubuh manusia karena integritas firman-Nya. Yang itu otoritas kuasa sudah diberikan kepada manusia. Harus melalui wujud tubuh manusia. Itu. Ya, jadi ini jelas ya. Nah, kelahiran roh baru ini percaya kepada keselamatan spiritual Allah, itu adalah anugerahnya, ya, tanpa syarat, universal, seluruh umat manusia, tidak dibatasi oleh religiositas apapun. Ya. Nah, satu adalah pemulihan. Tujuannya percaya ini. Kita harus ngerti, pemulihan roh terhubung kembali dengan Allah. Dan otoritas kuasa kita sudah dikembalikan seperti Adam dulu dari iblis. Sudah ditebus semua di situ, itu harus tahu kita. Harus percaya, harus tahu, harus menghidupi itu. Ini penting banget. Ya. Dua adalah penebusan dosa kodrat, dosa roh, dan dosa pikiran jiwa. Kita berpikirannya baik, dan kemudian kematian tubuh. Nanti kita akan diganti tubuh kita yang baru di surga sana. Yang ketiga adalah perlindungan. Inilah ketopong spiritual ya dari serangan iblis. Ini adalah satu daripada senjata spiritual kita ya. Oke, jadi nanti ada ketopong, ada perisai spiritual, dan ada baju zirah. Nah, keselamatan spiritual Allah ini adalah satu paket yang isinya adalah habitat surgawi.
Ya, karena spiritual itu hakikatnya sekali pertama keselamatan roh tadi, lahir baru, rohnya baru diganti dari arus dari Allah sendiri yang suci murni, bebas dari dosa kodrat ini. Nah, kita nanti bisa hidup kekal. Ini yang pertama. Dua, keselamatan jiwa belum langsung berubah ya, tapi dengan pembaharuan akal rasa kita. Ya, itu metamorfosis itu dari ulat ya menjadi apa namanya? Dari ulat menjadi kupu-kupu ya. Yang bebas kutuk dosa jiwani sehingga kita bisa pikiran yang baik yang tidak tertuduh oleh hati nurani. Itu keselamatan yang kedua, keselamatan jiwa. Nah, keselamatan yang ketiga ada keselamatan tubuh. Ya, bebas dari kutuk dosa jasmani. Sehingga kita bisa sehat dan limpah, hidup kekal, pikiran baik, ya, sehat dan limpah ini adalah habitat surgawi. Inilah paket keselamatan spiritual yang kita percaya, anugerahnya tanpa syarat, tanpa batas, dan itu kekal. Sekali kita percaya kekal karena ini adalah hal spiritual. Kita ingat ya bahwa malaikat itu makhluk spiritual ya, tapi makanya dia nggak punya otak tapi punya pikiran yang super cerdas. Pertama dulu malaikat dicipta itu punya pilihan, nggak menciptakan robot Allah itu. Tapi karena dia spiritual, sekali memutuskan kekal. Nah, sama. Kalau kita percaya keselamatan spiritual Allah ini, sekali kita putuskan, itu akibatnya kekal. Pemulihan ini, otoritas dan roh kita yang terhubung kembali dengan Allah, penebusan dosa kodrat roh, kita pikiran jiwa kita yang baik, dan kematian tubuh, dan perlindungan dari serangan iblis itu. Ini hakikat daripada kelahiran roh yang baru. Oke, saya kira ini sudah hampir 2 jam. Saya kira materi hari ini kita sampai ke sini saja, Pak Jiran. Jadi saya tadi dari pembedaan roh sampai kelahiran roh baru. Baru nanti yang kedua ya kita bagaimana memisahkan roh dan jiwa itu dan kelahiran pikiran spiritual serta peperangan pikiran spiritual. Ini saya kira kita 2 minggu lagi ya. Jadi ini sekarang kita sudah lahir ya bagi yang percaya keselamatan spiritual Allah tidak terbatasi dengan religiositas apapun. Oke, monggo Pak Jiran. Baik, terima kasih Pak Budi. Sampai slide terakhir ini, bab kelahiran roh baru ini, banyak sekali insight yang sudah kita dapatkan. Pelan-pelan ada banyak terkuak ya pengetahuan baru, sehingga kita perlu banyak merenungi juga banyak hal-hal yang selama ini kita mungkin luput dari kalimat-kalimat yang sebetulnya sering kita dengar, bahkan kita pernah baca atau kita pernah sangat sangat familiar sekali. Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau bertanya, saya persilakan. Belum ada? Pak Budi, nampaknya ini udah 1 jam 49 menit. Betul. Cara kita ini. Dan memang bab 3 ini butuh perenungan juga sepertinya. Betul. Karena tadi kelahiran roh baru nih buat saya pribadi memang banyak muncul pertanyaan-pertanyaan sebetulnya. Tapi saya akan simpan pertanyaan saya ini untuk di acara berikutnya, Pak Budi. Boleh, Pak. Ini harus timbul pertanyaan yang kritis ini, Pak. Ya. Betul. Makanya kita jeda dulu.
Menarik sekali, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas keterlibatannya malam ini di acara bedah buku SQ Power yang insya Allah akan diadakan di 2 minggu ke depan. Ya, melanjutkan dari bab berikutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kontribusinya, atas keterlibatannya. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan keberlimpahan, berkah keberlimpahan, Amin. rasa damai, sukacita, dan juga semoga damai, bahagia, sejahtera selalu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saya ucapkan. Pak Budi, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini tentunya bagi kami. Semoga Pak Budi juga selalu senantiasa diberikan keberkahan, Amin. kesehatan, Amin. damai, sejahtera selalu Pak Budi. Amin. 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 Akhir kata dari kami, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Artaya, Pak Ya, Anton. terima kasih Pak Budi. Saya bisa menyimak dari benang kusut sudah sedikit terurai. Amin, amin, amin. Amin. Jadi saya hanya bisa mengamati Pak. Artinya belum bisa menanyakan sesuatu yang kelihatannya dalam ya. Dan tapi bersyukur sekali saya punya kesempatan mendengarkan sehingga kekusutan-kekusutan tadi itu bisa sedikit-sedikit terurai Pak Budi. Ya, terima kasih banyak Pak Jiran, terima kasih Terima banyak. kasih Pak. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Pak Anto. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Anto. Ya, terima kasih. Pak Ibu Nova, Ibu Ani, makasih Bu Ani. Terima kasih semua Pak Ibu. Selamat malam. Oke, selamat malam. Selamat malam.